Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur satu minggu lagi boleh kita lewati di dalam kekuatan Tuhan. Kita bersyukur juga di tengah kesibukan kita, di tengah minggu, kita masih bisa bersekutu lagi bersama untuk istirahat sejenak di dalam Tuhan tentunya. Dan sebelum kita memulai kebaktian firman dan doa kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita tundukkan kepala untuk minta hikmat dan fokus dari Tuhan. Saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa hanya ada satu sosok yang dapat kita percayai di tengah dunia yang tidak menentu ini. Hanya ada satu sosok yang dapat memberikan kita pengharapan yang kekal dan anugerahnya yang besar. Dan satu sosok itu ialah Allah kita, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatakan iman kita melalui satu pujian ini. Kita katakan bahwa hanya kepada Tuhan kita percaya di dalam kehidupan ini. Dan mari kita juga merefleksikan anugerahnya yang besar bagi kita semua. Tak ku tahu anugerahnya Ia berikan padaku. Tak ku tahu anugerahnya Ia berikan padaku. Dan mengapa kasih Tuhan yang rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya. Namun ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Kita angkat baitnya yang kedua. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku? Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku? Dan sejak aku percaya diberi hati baru. Kita katakan sekali lagi. Namun ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Namun ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan, bahkan untuk anugerah-anugerah yang setiap hari kami juga rasakan. Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, dan kiranya Engkau yang memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi untuk sama-sama mempersiapkan hati kita. Marilah melalui lagu ini kita bisa sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk hambanya dipersilahkan untuk memberikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kondisi pandemi saat ini, setiap kita tentu memiliki pergumulan yang berat ya. Namun saya berharap yang masih sehat-sehat tetap taat dengan melaksanakan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga tetap menjaga kesehatan. Bagi yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, saya berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah fungsi doa di dalam surat Yakobus. Nah, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya akan menyoroti fungsi doa di dalam surat Yakobus ini. Nah, sebenarnya ini kelanjutan dari khotbah tentang ajaran doa di dalam surat Yakobus yang pernah saya
berikan ya, saya beritakan di Komisi Dewasa Bungor ya. Jadi hari ini kita sama-sama akan belajar melalui surat Yakobus ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, perikop yang akan kita renungkan bersama-sama yakni Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 11, kemudian pasal 4 ayat 1 sampai 10 dan juga pasal 5 ayat 13 sampai 18. Nah, ketiga perikop ini akan menjadi fokus utama pada hari ini. Ya, poin yang pertama yakni Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 11 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayupkan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam perikop ini terlihat bahwa jemaat Kristen Yahudi di diaspora mengalami berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan yang mereka alami tersebut adalah ujian terhadap iman mereka. Nah, ahli berpendapat bahwa ujian atau pencobaan yang dialami oleh para jemaat Tuhan tampaknya merujuk pada kemiskinan dan kekayaan. Nah, dalam bagian ini terlihat bahwa jemaat Kristen Yahudi itu adalah orang-orang miskin yang sedang mengalami penderitaan. Kenapa mereka menderita? Nah, mereka menderita itu disebabkan oleh orang-orang yang punya kuasa atau orang-orang kaya. Nah, lalu penderitaan yang seperti apa yang mereka alami? Nah, penderitaan yang mereka alami itu adalah penganiayaan. Nah, hal ini terlihat di ayat 6-7 ya, bahwa tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Nah, selain itu terlihat juga di pasal 5 ayat 4 bahwa sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah, jadi orang-orang yang kaya itu melakukan penganiayaan kepada para jemaat Tuhan dengan cara menahan upah mereka. Nah, kalau di dalam kehidupan saat ini, di dalam dunia bisnis mungkin ya, atau dalam dunia pekerjaan apapun itulah ya.
Nah, bisa jadi ada aja orang-orang kaya yang memperlakukan karyawannya dengan semena-mena. Nah, bisa jadi entah gajinya ditunda, atau dikasih gajinya terlambat lama sekali, atau bisa juga diperas tenaganya habis-habisan, gitu ya. Nah, coba kalau kita bayangkan saja, satu orang karyawan saja ya, misalnya dia udah punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak yang harus ia hidupi segala kebutuhannya. Nah, tapi di tempat kerjanya dia tuh diperlakukan seperti itu. Diperlakukan semena-mena gitu ya, semaunya atasannya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya orang kaya itu ya, bukan cuma membuat hidup si karyawan ini susah gitu. Tapi sebenarnya si orang kaya ini juga membuat keluarga dari si karyawan ini kesusahan gitu. Nah, kalau seperti itu ceritanya cuma satu kata, tega ya. Kalau orang kaya memperlakukan karyawannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam penderitaan yang dialami oleh jemaat Kristen Yahudi tersebut, ya, kesusahan mereka itu telah sampai ke telinga Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 4. Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi, ini bukan tentang keadaan kaya atau miskin, tetapi lebih kepada sikap mereka, ya. Nah, di dalam penderitaan, sebagai manusia dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tentu setiap pencobaan tersebut bisa aja mengguncang iman gitu ya. Namun dalam hal ini, Yakobus menyatakan bahwa tentang penderitaan yang mereka alami tersebut telah sampai kepada Tuhan. Artinya, Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan mendengarnya dan Ia akan menunjukkan keadilannya. Nah, lalu apa sih nasihat yang diberikan oleh Yakobus? Nah, nasihat yang diberikan oleh Yakobus adalah di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan, jemaat Kristen Yahudi diminta untuk merespons penderitaan mereka sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kenapa begitu? Karena kebahagiaan yang Yakobus maksud adalah ujian yang mereka alami tersebut sebagai ujian terhadap iman mereka yang dapat menghasilkan ketekunan. Lalu dari ketekunan tersebut mereka dapat beroleh buah yang matang dan supaya mereka menjadi sempurna. Nah, ahli berpendapat bahwa pencobaan atau penderitaan yang dialami oleh jemaat Kristen Yahudi adalah untuk membuat iman yang dimiliki oleh mereka menjadi sempurna dan membuat orang-orang Kristen menjadi kuat. Dengan kata lain, melalui ujian yang dihadapi oleh jemaat Kristen Yahudi, hal tersebut dapat membuat iman mereka menjadi sempurna dan membuat mereka menjadi kuat dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan atau penderitaan. Nah, berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para jemaat Tuhan di diaspora, untuk melihat ujian menghasilkan ketekunan dan ketekunan menghasilkan sempurna, nah, ini dibutuhkan hikmat. Sehingga ketika para jemaat Tuhan merasa menderita, seperti yang digambarkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9-10, ditulis bahwa, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Dengan kata lain, mereka yang merasa dirinya rendah, tidak berharga di mata Tuhan, di dalam konteks hikmat inilah doa mendukung hal tersebut. Nah, pertanyaannya, apa fungsi ajaran doa yang disampaikan oleh Yakobus?
Nah, fungsinya adalah untuk melihat berbagai-bagai pencobaan atau penderitaan dibutuhkan hikmat. Nah, hikmat tersebut dapat diperoleh jika umat Tuhan meminta kepada Allah. Nah, hikmat dari Allah adalah hikmat yang dapat memberikan pengetahuan dan kepandaian. Sehingga Yakobus menekankan untuk meminta hikmat kepada Allah jika ada yang kekurangan hikmat. Nah, untuk itu dalam konteks hikmat inilah doa mendukung hal itu. Dengan kata lain, doa menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, dan melalui doa tersebut sebagai orang percaya dapat meminta hikmat kepada Allah di tengah-tengah kondisi sulit yang sedang dihadapi. Nah, meminta hikmat kepada Allah bertujuan agar setiap orang percaya dapat merespons dengan tepat atas setiap penderitaan atau pencobaan yang dialami. Sehingga tujuan yang disampaikan oleh Yakobus di dalam suratnya ini dapat tercapai, yakni menjadi sempurna. Itulah yang dikehendaki oleh Allah agar setiap umatnya dapat menjadi sempurna. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjut ke poin yang kedua. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, saya akan membacakan ya untuk kita sekalian, Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bagian ini terlihat bahwa para jemaat Tuhan di diaspora mengalami pertengkaran, ya. Pertengkaran yang terjadi di antara mereka, yakni mereka mengingini sesuatu tetapi mereka tidak menerimanya. Akhirnya terjadi berbagai macam tindakan yang sifatnya duniawi. Nah, dalam hal ini permasalahan yang terjadi adalah akibat hawa nafsu mereka yang membuat mereka salah berdoa. Nah, salah berdoa yang dimaksud dalam hal ini adalah motivasi yang salah atau motif yang jahat ketika berdoa. Nah, motivasi tersebut dikatakan salah karena doa tersebut dipanjatkan hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain, pertengkaran yang terjadi di antara mereka itu disebabkan karena keinginan mereka yang salah, sehingga menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Namun dari seluruh permasalahan tersebut, yang menjadi pusat dari konflik tersebut adalah tentang mendua hati. Nah, mendua hati yang dimaksud dalam perikop ini adalah Yakobus meminta mereka untuk memilih mendekat kepada Allah atau mendekat kepada dunia.
Nah, jika kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dicatat bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lalu disambung dengan ayat 8 yang menyatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, dengan kata lain, jika ingin mendekat kepada Allah dan Allah mendekat, perlu mengambil sikap yang tunduk di hadapan Allah dan mentahirkan diri dan menyucikan hati supaya Allah dapat mendekat. Nah, sikap tunduk di hadapan Allah dan melawan iblis adalah sikap yang mengakui otoritas Allah. Dengan kata lain, mereka menempatkan diri di bawah otoritas Allah dan bukan di bawah otoritas iblis. Nah, mendekat kepada dunia artinya menjadikan diri sebagai musuh Allah. Nah, orang-orang yang mendekat kepada dunia, hidupnya tuh dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang duniawi. Jadi nggak heran akhirnya timbul pertengkaran. Nah, keinginan duniawi yang menuntut untuk dipenuhi itu mengakibatkan terjadinya iri hati, membunuh, bertengkar, dan berkelahi saat keinginan tersebut gak dapat terpenuhi. Nah, untuk itu dalam bagian ini Yakobus menggambarkan sebuah cara kehidupan yang dapat dipilih oleh para jemaat Tuhan. Jadi berbagai permasalahan yang terjadi yang digambarkan di dalam perikop ini disebabkan oleh keinginan hawa nafsu atau keinginan duniawi yang menuntut untuk dipenuhi. Namun dalam hal ini Yakobus memberikan pilihan, yakni memilih mendekat kepada dunia atau mendekat kepada Allah. Nah, apabila mendekat kepada dunia, artinya mereka menjadi musuh Allah. Namun jika memilih untuk mendekat kepada Allah, mereka perlu menundukkan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah, dan Allah akan meninggikan mereka. Nah, lalu apa nasihat yang diberikan oleh Yakobus? Nasihat yang diberikan oleh Yakobus adalah menundukkan diri kepada Allah dan melawan iblis. Itulah nasihatnya. Dengan kata lain, mendekat kepada Allah, mentahirkan tangan, menyucikan hati, sadar akan kemalangan, berduka cita, meratap, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yakobus menyatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa Yakobus memberikan pilihan antara bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Allah? Nah, karena persahabatan dengan dunia dipahami sebagai permusuhan dengan Allah. Jika hal ini dikaitkan dengan kehidupan doa, maka akan terlihat seperti ayat 3 bahwa atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan kata lain, pernyataan Yakobus ini mengindikasikan bahwa doa yang dipanjatkan oleh mereka adalah doa yang tidak merefleksikan sebagai orang yang bersahabat dengan Allah. Melainkan doa tersebut merefleksikan sebagai orang yang bersahabat dengan dunia. Dikatakan sebagai orang yang bersahabat dengan dunia karena doa yang dipanjatkan hanya hendak untuk memuaskan keinginan hawa nafsu saja. Nah, seharusnya orang yang bersahabat dengan Allah di dalam doanya itu merefleksikan doa yang benar. Seperti halnya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10 itu ya, yang berfokus pada Allah. Nah, berdasarkan pertengkaran yang mereka alami tersebut, Yakobus memberikan nasihat dengan tujuan supaya para jemaat Tuhan di diaspora dapat memilih
antara mendekat kepada dunia atau mendekat kepada Allah. Jika mendekat kepada dunia, mereka menjadikan diri sebagai musuh Allah. Namun jika mendekat kepada Allah, maka Allah pun juga akan mendekat kepada umatnya. Pertanyaannya, apa sih fungsi ajaran doa yang disampaikan oleh Yakobus? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bagian ini ajaran yang disampaikan oleh Yakobus adalah mengenai Allah yang tidak memenuhi semua keinginan orang yang berdoa. Dalam hal ini Yakobus menekankan mengenai salah berdoa. Nah, doa yang salah ini berakar dari persahabatan mereka dengan dunia yang menyebabkan mereka menjadi musuh Allah. Inilah yang menjadi alasan mengapa doa-doa mereka itu tidak dikabulkan. Nah, jadi fungsi ajaran doa di perikop ini adalah untuk menghadapi pertengkaran akibat hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh. Dibutuhkan kemurnian hati. Nah, kemurnian hati tersebut dapat diperoleh jika umat Tuhan tidak mendua hati. Dengan kata lain, memilih untuk mendekat kepada Allah dan tidak bersahabat dengan dunia. Nah, untuk itu dalam konteks kemurnian hati ini, doa mendukung hal itu. Dengan kata lain, doa menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, dan melalui doa tersebut sebagai orang percaya tidak memaksakan keinginan hawa nafsunya, tetapi berfokus pada kehendak Allah. Nah, memohon kepada Allah untuk memurnikan hati yang telah rusak akibat bersahabat dengan dunia, agar setiap orang percaya itu dapat memiliki fokus dan motivasi yang tepat ketika berdoa, sehingga tujuan yang disampaikan oleh Yakobus di dalam suratnya ini dapat tercapai, yakni mendapatkan kasih karunia dari Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, agar setiap umatnya dapat memperoleh kasih karunia-Nya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang ketiga sekaligus poin yang terakhir, ya, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18 ya. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, dalam bagian ini terlihat bahwa para jemaat Tuhan di diaspora mengalami penderitaan, dan di dalam penderitaan yang mereka alami, Yakobus ingin mereka berdoa. Nah, ahli berpendapat bahwa penderitaan yang dialami oleh para jemaat Tuhan tampaknya merujuk pada penderitaan dari orang miskin yang mengalami penganiayaan oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Nah, kemudian diidentifikasi juga bahwa mereka mengalami sakit. Ya. Nah, ahli berpendapat bahwa isu yang muncul dalam bagian ini adalah sakit secara fisik. Dan hal tersebut berkaitan dengan syafaat, pengampunan, dan pengakuan. Dengan kata lain, dalam hal ini tampaknya ada unsur penderitaan yang disebabkan oleh hal lain, yakni dosa.
Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-16 ya, bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi oleh para jemaat Tuhan di diaspora adalah masalah penderitaan karena mereka yang miskin dianiaya oleh mereka yang adalah orang-orang kaya. Nah, kemudian para jemaat Tuhan juga mengalami sakit. Nah, sakit yang mereka derita tersebut itu berkaitan dengan dosa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam penderitaan sebagai manusia, dalam menghadapi penderitaan, tentu hal tersebut dapat mengguncang iman mereka ya. Namun dalam hal ini Yakobus menyatakan pada ayat yang ke-13 bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya di dalam segala situasi kondisi yang dihadapi, mereka dipanggil untuk merespons dengan tepat. Jadi di dalam konteks perikop ini, masalah penderitaan dan sakit itu menjadi fokus permasalahannya. Nah, untuk itu Yakobus memberikan wejangan atau nasihat tentang doa yang harus dilakukan di dalam segala situasi atau kondisi yang dialami oleh para jemaat Tuhan. Nah, lalu apa nasihat yang diberikan oleh Yakobus? Nah, nasihat yang disampaikan oleh Yakobus kepada para jemaat Tuhan adalah mereka yang menderita baiknya mereka berdoa, dan mereka yang bergembira baiknya mereka menyanyi. Lalu jika ada yang sakit, baiknya mereka memanggil penatua untuk mendoakan. Kemudian mereka juga diminta untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dengan kata lain, dalam segala permasalahan, jika mereka dalam keadaan bermasalah atau tidak bermasalah, mereka dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa. Nah, Yakobus menyatakan bahwa di dalam menghadapi penderitaan, para jemaat Tuhan diminta untuk merespons penderitaan tersebut dengan berdoa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yakobus ingin bahwa mereka merespons penderitaan yang dialami dengan berdoa? Nah, yang dimaksud oleh Yakobus adalah karena adanya tekanan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Nah, dari penderitaan tersebut, Yakobus ingin mereka berdoa. Nah, jadi dalam penderitaan yang dialami oleh para jemaat Tuhan yang berada di diaspora, tentu dapat mengguncang iman mereka kepada Tuhan. Namun di dalam penderitaan yang dialami oleh mereka, sebenarnya Tuhan mendengar jika mereka berdoa, dan Tuhan mengampuni jika mereka mengakui dosa mereka. Nah, berdasarkan penderitaan yang mereka alami tersebut, Yakobus memberikan nasihat dengan tujuan supaya para jemaat Tuhan di diaspora dapat merespons penderitaan yang mereka alami dengan berdoa kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Nah, kemudian mereka juga diminta untuk saling mengaku dosa. Seperti yang dinyatakan di ayat 16 ya, bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, dalam hal ini ada kemungkinan penderitaan yang dialami karena adanya dosa. Nah, tampaknya Yakobus mendorong mengenai iman dan kebenaran dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu penting untuk mengakui dosa. Nah, Yakobus menyampaikan nasihatnya itu dengan tujuan supaya para jemaat itu sembuh, yakni dengan mengakui dosa mereka melalui berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain, menghadapi penderitaan dan sakit sebagai orang percaya harus merespons penderitaan dan sakit tersebut dengan tepat supaya sampai kepada tujuan tersebut, yakni sembuh. Dan untuk dapat melihat semua hal tersebut dibutuhkan doa secara pribadi maupun secara komunitas. Nah, lalu apa
fungsi ajaran doa yang disampaikan oleh Yakobus. Nah, di dalam konteks iman ini, Yakobus menyatakan bahwa jika ada yang menderita, baiknya mereka berdoa. Dengan kata lain, nasihat yang disampaikan oleh Yakobus tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada para pembaca untuk menghadapi penderitaan dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika umatnya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan bertindak. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Di dalam permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Elia, ia berdoa dengan imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya dan Tuhan pun bertindak. Nah, ada ahli berpendapat bahwa iman adalah yang menghubungkan seseorang kepada Allah dan menggambarkan relasi dengan Allah. Dengan kata lain, untuk mencapai respons yang tepat tersebut, yakni berdoa dan menjadi sembuh dalam penderitaan maupun sakit, diperlukan iman untuk dapat menghadapi penderitaan dan sakit yang dialami menjadi sebuah kesembuhan. Nah, jadi fungsi ajaran doa di perikop ini adalah untuk melihat penderitaan dan sakit itu dibutuhkan berdoa dengan iman. Nah, kesembuhan tersebut dapat diperoleh jika umat Tuhan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengakui dosa mereka. Sehingga Yakobus menekankan untuk berdoa kepada Allah ketika menderita maupun sakit. Nah, untuk itu dalam konteks iman inilah doa mendukung hal itu. Dengan kata lain, doa menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, dan melalui doa tersebut sebagai orang percaya dapat bersyafaat, mengakui dosa, dan menerima pengampunan di tengah-tengah penderitaan dan sakit yang sedang dihadapi. Nah, berdoa secara pribadi maupun secara komunitas itu bertujuan agar setiap orang percaya dapat merespons dengan tepat atas setiap penderitaan dan sakit yang dialami. Sehingga tujuan yang disampaikan oleh Yakobus di dalam suratnya itu dapat tercapai, yakni menjadi sembuh. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah, agar setiap umatnya dapat sembuh. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita sama-sama belajar bahwa di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen, kita perlu merefleksikan kembali ya kehidupan rohani yang selama ini kita lakukan. Apakah ketika mengalami kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat? Atau jangan-jangan justru kita bukan datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat, tetapi kita datang kepada Tuhan untuk komplain sama Tuhan atas semua yang terjadi dan menyalahkan Tuhan atas semua penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan rohani kita, khususnya di dalam kehidupan doa kita, seharusnya tertuju atau terfokus kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Bukan tujuannya kita datang ke Tuhan supaya apa yang kita kehendaki dikabulkan, tetapi seharusnya kehendak-Nya lah yang terjadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sama-sama belajar begitu ya. Nah, kita memilih untuk bersahabat dengan Tuhan, atau kita lebih memilih bersahabat dengan dunia. Nah, seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita memilih untuk bersahabat dengan Tuhan, bukan bersahabat dengan dunia ya. Supaya kita sebagai umat Kristen dapat sungguh-sungguh menghidupi kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh
mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami boleh belajar untuk merefleksikan kembali kehidupan rohani kami di hadapan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, segala motivasi kami yang salah kami singkirkan, dan kiranya kami boleh kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang menuntun kami sepanjang kami hidup di dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekarang menundukkan kepala kita kembali sejenak. Kita mau mengangkat beberapa pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk sekolah yang sudah mulai masuk semester yang baru. Mari kita mendoakan sekolah-sekolah, Bapak Ibu, supaya kegiatan belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya para guru, para murid bisa terus bertahan di tengah situasi seperti ini. Sulit, tapi mereka masih terus bisa belajar, masih terus bisa mengajar dengan baik dan minta pertolongan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa kita yang pertama ini. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau sekolah boleh lagi membuka semester yang baru, boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar. Meskipun Tuhan masih tidak ideal, masih terus berjalan dengan online. Kami mohon ya Tuhan, kekuatan dari Tuhan boleh ada bersama dengan mereka, untuk para guru, para murid. Tengah kesulitan kegiatan belajar mengajar ini boleh terus terjalin, dan mereka juga tidak lupa untuk bersyukur dan melakukan yang terbaik ya Tuhan. Doa para kepala sekolah dan juga staf-staf yang juga mungkin kesulitan memikirkan banyak hal, perubahan-perubahan yang harus dilakukan, kejenuhan ya Tuhan, tembus dengan kuasa-Mu Tuhan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk para jemaat di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Kita mau mendoakan supaya para jemaat masih terus bisa bertumbuh imannya di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin teguh meskipun situasi masih terus berjalan seperti ini. Kita tidak tahu pandemi kapan berakhir, tapi kiranya kekuatan iman itu bisa terus tumbuh di dalam hati para jemaat. Mari kita kembali mengangkat suara kita berdoa bagi jemaat kita GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Yang baik, kami juga memohon ya Tuhan belas kasih-Mu kepada para jemaat GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, berikan iman yang teguh dari Tuhan. Biarlah setiap hal yang boleh terjadi, mereka terus mengingat meskipun ibadah online ada banyak hal gangguan, tapi kiranya Tuhan terus terus mengobarkan api di dalam hati mereka, biar mereka terus mengingat akan Allah yang begitu besar bagi setiap mereka. Biar mereka juga terus boleh rindu mengikuti PA, mengikuti kebaktian-kebaktian, dan terlebih ya Tuhan, bertemu dengan Engkau secara personal. Tuhan, jaga relasi mereka dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat GKI Bungur dan Pos Alam Sutra ke dalam Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, mari kita hening sejenak. Kita secara pribadi mau menyerahkan pergumulan kita. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa tunduk di hadapan Tuhan, menceritakan segala hal yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Atau bagi Bapak Ibu yang juga mau mengungkapkan rasa syukur, Bapak Ibu juga boleh menggunakan waktu ini untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Mari kita hening sejenak.
Bapa, inilah seruan doa kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap suara kami yang berbicara kepadamu. Dan kiranya Tuhan, kami boleh terus mendapatkan kekuatan melalui doa ini. Dan kami juga boleh terus berserah kepadamu melalui apapun yang Engkau jawab dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kebaktian firman dan doa pada malam hari ini sudah selesai. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa ikut PA melalui Zoom pukul 7:30 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.